Tahu nggak dia bau-baunya tuh nggak bakal jadi Torres, nggak bakal jadi Suarez, nggak bakal jadi Cavani. Jadi siapa coba tipe striker kayak gitu? Tos dulu dong kita. Kenapa kita harus tos? Karena kita terlepas dari segala macam. Helm lu mana? Itu nggak jadi dong. Oh, nggak pakai helm ya. I win. Ya, ayo. Bisa lihat netizen yang paling berkuar-kuar siapa? Yang pakai helm siapa? Gue mau tenang aja. Gue udah bilang gue bakal beri kejutan. Nah. Nih. Tapi jersey tim kalah kok masih dipakai? Nah ini kan kalah. Iya. Kemenangan berikutnya. Gitu. Gue masih tetap positif. Jersey penahan malu. Bay, lu syuting di mana? Kok pakai helm? Ada polisi? Tapi Biasa ketilang. takut ditilang. Di sini lagi banyak razia. Banyak razia. Baik, sebelum kita masuk ke segmen utama, gimana sih kemarin lo di Game Week 1? Game Week 1 sebenarnya pilihan gue udah bagus-bagus ya, bahkan kalau mau dilihat secara stat juga Madison shoot terbanyak, chance terbanyak bersaing dengan Harrison ya. Terus Son juga. Terus tapi cuma dapat poin 5 dua-duanya. Dan yang nggak disangka-sangka ternyata Liverpool nggak bisa clean sheet. Dan yang nggak bisa clean sheetin, gue taruh Bears. Dan gue udah tahu itu dia Mitrovic. Coba bayangin, gue foto gaya kayak begini lagi. Coba gue kirim. Oh itu maksudnya Jalan gue iya, dengan bukan gaya benerin Mitrovic. Benerin helm. Gitu deh. Oke deh. Anjir. Udah kelihatan. Tapi gak apa-apa, cukup game week 1 aja. Kan makin kejam nanti nih kan. Iya. Makin kejam, makin banyak kesuraman, ya mungkin ke lu banyak. Nah, ya. Aduh udah gue jatahnya sekali. Gue cuma sekali aja kayak musim lalu lah, sekali Oh aja. iya. Ngomong sekali doang katanya. Lalu pakai badut deh. Oh iya. Apa namanya? Pokoknya kalau berhubungan sama Iya. kepala dia. Oh gitu ya. Iya. Kalau badan dulu. Badut dia. Iya, kan kalau kepala kan dia Bayu. Nah, badan dulu. Badan gua ya. Iya. Kalau makan makanan baru Pami. Oke, kalau lu gimana Rak kemarin? Gimana? Gua nggak tahu gua. Nggak tahu gua. Kok nggak tahu sih? Tiba-tiba paling gede aja. Tapi ini cuy, apa namanya, game week pertama kemarin itu nggak ada yang nyangka kalau si Liverpool ini bakal kecolongan 2 gol. Tapi gue sih ngeliat template banyak orang ya, ada Robertson, TAA, terus si siapa, Alisson gitu kan. Gue mikir, ya, anjir kan dari dulu gue nggak kuat ya. Maksud gue untuk double dev City aja gue nggak pengen gitu. Maksudnya kayak gue nggak kuat untuk berharap nggak kegolan. Jadi kayak asam lambung terus. Paham. Nggak mau gue, makanya dan ya feeling gue mengatakan Liverpool di pramusim kan nggak se-wow di. Iya emang penyakit dia pramusim sih. Iya, terus walaupun memang di pramusim kurang bisa dilihat secara satu pertandingan utuh ya. Cuma gue lihat memang defensif koordinasinya nggak sebaik yang dulu. Walaupun pemainnya masih sama nih ya. Iya. Cuma itu makanya gue nggak mau. Tapi Rak, kan itu kan ketutup saat Community Shield, kelihatan mainnya rapi segala macam. Iya. Cuman gini, mungkin kebanyakan orang pengen ngambil, sebenarnya kayak gue nih, pengen ngambil Darwin gue. Jadi satu dev aja, habis itu Darwin. Cuman Roberto Firmino kan di bau-baunya kan katanya starter kan. Namanya agak ditunda, ya udah double dev aja dah dibandingkan Luis Diaz. Gue dari awal emang nggak suka kalau Luis Diaz gitu. Gue udah jelasin juga di Twitter di segala macam. Makanya ya udah double dev aja dulu, lihat dulu nanti kan lawan Fulham ini gitu. Ngomong-ngomong soal Darwin, ada habis dikatain, wah anjir gue yang ngatain nih dia Andy Carroll dia yang nyelamatin lo, nggak makasih lo. Iya bener, dia diselamatin sama Andy Carroll. Enggak, tapi gue tuh gue inget lu ngata-ngatain Fahmi pas Darwin apa nggak masuk line up bench ya, Darwin bench. Dari situ kan gue bilang siapin helm. Gue sebenarnya ini juga pas dia ngomong Darwin
di bench, gue langsung berat, anjir, MBU mau nggak bisa diharapin. MBU mau. Saya Fuji, bensin saya Fuji. Tapi keajaiban datang. Iya. Darwin masuk, tau lu lihat nggak? Ngegolin, abis itu yang paling nyebelin asis yang kedua. Asis yang kedua ya. Gini doang, abis itu disamber salah. Lah, Tahu nggak dia bau-baunya tuh nggak bakal jadi Torres, nggak bakal jadi Suarez, nggak bakal jadi Cavani. Jadi siapa coba tipe striker kayak gitu? Lama-lama jadi kayak Inzaghi ya. Emil Heskey lagi itu. tapi gini, Hasselbank legendnya Chelsea juga. Chelsea dong, iya. tapi gue Inzaghi coy. ngeliat Darwin ini coba. penempatan posisinya cemerlang dia. Tapi iya, Inzaghi. ya. Darwin tuh emang Terus pinter. jadi Tapi pinter loh dia loh. iya posisinya. Buktinya Dia gini apa? Buktinya menemukan teori evolusi kan? Polusi Darwin bukan itu. Gimana Bang? Dia udah makin helm kepintaran Bang. Dia bisa nyari posisinya bagus dan kayak nggak meyakinkan gitu ngambil bolanya. Cuman Iya, kan pinter kan? nyetak gol pakai apa aja. Tapi gini cuy, apa namanya? Terlepas dari Darwin, ada yang lebih fenomenal lagi, mencetak 2 gol. Dan gue itu nggak nyangka juga sih bakal ini Haaland. Gue ngelihat apa namanya, pertama kan penalti nih. Oke. Lemar-lemar lah. Biasalah. Gue mau ngelihat dia ngegolin open play. Ternyata gue ngelihat di tengah itu City kan gundungan, ada KDB. Tapi emang iya gila. Dan itu yang paling gue bikin takut adalah speednya kenceng banget larinya. Dengan badan gede kayak begitu aja kayak iya. Tapi emang ngejar maling. Umpannya KDB sih yang gila. Emang. Lihat nggak sih? Iya, cuman perpanjang terus pas mendarat ngerem. Dan sekarang fenomena yang terjadi di FPL itu, Kane take out, masukin Haaland. Tapi gimana? harus punya 0,2 karena harganya Kane turun 0,1, harganya Haaland dan naik 0,1 di hari Senin ya. Senin ya, Bay? Itu udah gue bilangin dari awal. Kalau lu pengen pindahin ke itu, lu harus nyiapin 0,5. Gue bilang kayak gitu. Kenapa? Karena bahkan banyak orang yang dari Kane walaupun Kane skor, dia bakal tetap nge-transfer out buat Haaland. Ada yang kayak gitu, satu. Terus kedua, ketika Kane zong, Haaland ngegolin, wah makin banyak. Gue udah bilang harus siapin 0,5 karena lu nggak resikonya misalkan lu nggak ikut fast transfer langsung early ketika malam itu, lu punya resiko nanti Haaland bisa cedera gitu. Gue bilang jadi jaga-jaga, kecuali lu pengen main cepet tiba-tiba langsung transfer in langsung si Haaland, nggak apa-apa kalau kayak gitu, kalau lu mau ngambil resiko itu. Gue bilang kayak gitu, dan itu salah satu alasan gue juga kenapa ngambil Son sih, buat gue mikir juga gitu. Cuman ya resikonya sekarang gue nggak punya Haaland dan ya agak ngeri juga sih. Cuman gue ngeliatnya gini, satu poin. Ketika West Ham masih 0-0 sama City, sebenarnya City agak kesulitan sih gue ngeliat sih. Gue ngeliat dari perspektif lain ya. Kita tahu City bisa ngebantai Bournemouth, bisa banget. Bisa 4-0, 3-0, 5-0 bisa. Cuman gue ngelihat ketika West Ham lawan City itu, City kesulitan ketika 0-0. Ketika kipernya masih Fabianski ya. Oh bahkan sering kena counter attack juga. Ada faktor itu juga. Menarik sih. Terus diganti Fabianskinya, langsung Areola masuk, blunder, ngasih penalti kan. Dia nepoknya kurang bagus kena kakinya si Haaland, penalti. Nah, dan setelah itu West Ham main terbuka, jadinya umpan-umpannya baik banget. Bahkan harusnya Haaland kalau misalkan finishingnya lebih bagus bisa nyetak 3 gol lah, hat-trick harusnya. Harusnya ya. Gitu, makanya ya tapi 2 gol itu juga udah bagus. Gol yang kedua ya udah bagus, finishing striker banget sih. Oke lah. Nah gitu. Itu sudah lengkap lah intro sebelum kita masuk ke Game Week 1 ya. Game Week 1 tadi kan. Kita masuk ke segmen utama. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke segmen utama, yaitu Best Bacotin yang akan berpeluang bersinar di game week kedua. Oke, kita memakai formasi 3-4-3. 3-4-3. Nah, yang sangat jarang dipakai nih formasi. Tapi ini adalah strategi yang menurut gua bakal sangat cocok lah di game week kedua. Oke. Di kiper itu kita ada Sanchez. Sanchez. Kemarin lawan MU kan? MU. Tapi emang gila sih si Sanchez, ada beberapa peluang dari Rashford kemarin ditepis sama dia. Kenapa, Bay? Iya, yang gila kayaknya Rashford-nya bukan Sanchez-nya sih. Udah depan-depan kayak gitu.
Dia pakai helm tambah pinter tapi ngeselin juga ya. Tekodon. Tekodon. Ngatain gua Gumon. Dia lebih tekodon. Sobat gua. Munculin ya foto Tekodon ya. Ntar gue ini munculin. Sama ini apa namanya? Ngelihat Sanchez memang gue ngelihat dengan budget 4,5 masih 4,5 ini berpeluang bonus poin juga Sancheznya karena dari segi save dia juga sangat bagus gitu. Ngelihat juga 5 kemarin 5 save. Buset Iya. emang. Salah satu yang tertinggi juga. Nggak ini siapa namanya untuk di game kedua kalau kalian bingung mau nyari kiper siapa ya pilihan di Sanchez itu sangat bagus untuk mengarungi FPL malahan bukan di game kedua saja gitu. Iya. Itu kiper cadangan gue tuh Sanchez dari awal. Cadangan. Oh ya, ada Ramsdale ya. Mantap. Oke. Next ada backnya Cancelo. Gimana, Rak? Nah, ini Cancelo juga back gue sih yang gue ambil karena gue yakin City itu bakal clean sheet kemarin kan, dan besok lawan Bournemouth juga di home. Kemarin kita lihat Bournemouth sepertinya masih akan kesulitan untuk melawan City, dan juga Cancelo adalah salah satu back yang sangat sering menyerang ya Cancelo kan, dan juga di musim lalu bisa bermain di berbagai macam posisi di back gitu. Jadi untuk jangka panjang Cancelo ini aman banget gitu untuk dari Pep Roulette-nya juga. Dan di game kedua, walaupun masih game kedua ya khususnya, lawan Bournemouth gua rasa nggak akan kesulitan untuk mendapatkan clean sheet, dan juga ada peluang assist dari yang bisa dikasih oleh Cancelo. Ya. Oke. Next ada TAA. Gimana, Bay? Kemarin mainnya secara Jelek. permainnya jelek banget ya TAA. Matip apalagi gudeg banget gue nonton Matip TAA tuh jelek banget. Ya mungkin lagi underperform ya, cuman besok lawan Crystal Palace di kandang harusnya ya saatnya buat ngejar poin, jangan sampai kehilangan poin lagi. Kalau kehilangan poin udah jauh buat ngejar City, karena musim lalu aja 1 poin tuh menentukan banget kan. Gitu. Iya sih. Apalagi Nunes kayaknya bakal start dari awal, jadi TAA lebih banyak ngelempar crossing lagi gitu loh. Iya sih. Sepertinya memang TAA kemarin walaupun jelek tapi gue ngelihat sih masih ada peluang di game kedua untuk bersinar, karena permainannya kemarin memang nggak bagus banget gitu. Tapi memang lagi outcome kemarin. Di tengahnya, kalau di tengahnya Fulham mainnya energik banget. Kalau di tengahnya jadi nggak ada supply ke depannya gitu. Ya udah, alasannya kan masih jet lag, apa-apa. Sama kayak pas lawan MU. Tapi game kedua, oke lah, TAA. Itu doang yang bisa gue banggain. Oke, next ada Walker. Nah, Walker sendiri ini gue ngelihat memang patternnya ya Pep udah Cancelo sama Walker itu mungkin dari game week 1 sampai game week kelima nama Walker selalu ada di line up menurut gue. Mungkin agak-agak mungkin agak rotasi itu di bagian mid, cuman kalau untuk back Walker sangat direkomendasikan di game kedua. Kenapa? Karena secara pertahanan gue ngelihat City lumayan rapet gitu. Dan besok melawan Bournemouth, clean sheet City gua itu lagi. City bukannya rapet, City tuh megang bola makanya gak bisa diserang, Jo. Iya, salah satunya itulah. Ya itu. Apalagi besok lawan Bournemouth. Itu peluang banget itu untuk clean sheet. Pasti bertahan ya. Jadi Bournemouth sih gini sih ya, Bournemouth tuh paling kebanyakan dia ngandelin set piece kayak kemarin waktu lawan Aston Villa kan 2 gol kan dari set piece semua kan. Ya itu masih baik. Gua kayak ini cuy, kayak di kantor kan ada pembangunan tuh di samping kantor gua kayak ngomongnya sama siapa gitu kan. Bukan, gua kayak ngomongin bola tuh sama kontraktor ya, pakai helm. Enak, seru. Ya gitulah. Jadi untuk di game kedua besok memakai 2 depth City ya. Ya, karena berpeluang untuk clean sheet. Terbukti lah helmnya Bayu kan pertahanan kan biru City. Nah, safety. Oke, siap. Next ada 4 mid. Ada Salah, gimana nih? Salah. Nggak usah terlalu panjang lah. Masih ada.
kemarin kapten sejuta umat lah ya. Ya berjuta-juta umat bahkan ya. Ya. Salah ya. Karena di game week 1 memang dia secara record kan bagus dan game week 2 juga pasti akan punya banyak juga yang akan mengkaptenkan Salah kalau tidak punya Haaland. Betul. Ya kan? Atau tidak punya aset City seperti KDB gitu ya. Mau gambling ke Salah gitu ya. Karena besok lawannya juga si Crystal Palace kan. Lawannya di home. Ya. Dan Salah gitu, walaupun sudah bertambah umur terus-terusan tapi tetap eksplosif. Ya. Kemarin kita lihat juga dia positioningnya masih bagus, dribblingnya bagus, shootingnya nggak usah ditanya lagi, kaki kanan kaki kiri, udahlah FPL King lah. Jadi tiap game week ya udah Salah. Tapi gini, kemarin kelihatan kan expected goal-nya sama goal involvement kan nggak terlalu besar ya dia kan. Bahkan nggak nyampe 1, nggak terlalu besar gitu. Nggak terlalu besar. Tapi dengan expected yang nggak terlalu besar aja dia bisa ngasilin 12 poin. Nah itu rajanya FPL tuh kayak gitu sih. Dan ketika Nunes masuk dia berubah jadi banyak space segala macam karena banyak back yang ketarik sama Nunes. Dan besok tuh saatnya kita melihat ketika mereka main dari awal Nunes dan Salah itu harus kita lihat sih gimana prospeknya karena kan selama ini belum pernah start dari awal kan gitu. Oke. Next, ada salah satu jenderal dari Arsenal nih, lapangan tengah, Martinelli. Oleh Leicester, gimana? Martinelli lawan Leicester. Kemarin Leicester pertahanannya main 3 back ya, jadi dua backnya menyerang, Castangel sama si Justin. Selama penyerangnya sama tengahnya banyak yang cedera, kayaknya bakal bermain seperti itu tuh. Dan kayaknya pertandingan terbuka sih besok Leicester lawan Arsenal. Betul. Dan kita melihat Martinelli itu 2 kali kesempatan loh, 1 jadi gol, 1 hampir. Makanya gue lebih suka dengan value lebih murah daripada Saka dan dia posisinya juga lebih ke depan, apalagi dia ngambil set piece juga kan. Besok lawan Leicester harusnya dia bisa kontribusi banyak sih gitu. Selain si Jesus kita lihat juga ya kemarin kan sempat zong. Cuman karena dari struktur tim kita ngutamain ngambil si Martinelli dulu ya. Jesus. Oke. Next ada Ward-Prowse besok lawan Leeds. Nah ini salah satu yang kita pick di game kedua. Kenapa? Karena Ward-Prowse juga kan salah satu ini ya pilihan untuk set piece ya di Soton dan the best set piece striker lah. Iya. Dan gue ngelihat memang dengan corner kick dia juga ngambil juga kan. Itu dari tendangan bebas aja bisa membuahkan peluang gol dan untuk corner bisa membuahkan hasil assist ya. Dan memang gue ngeliat dari gaya bermainnya gue sangat suka sih dari Ward-Prowse ini dan memang bisa kita katakan salah satu gelandang modern lah menurut gue. Dari segi serangan juga bagus gitu. Oke. Dan kayaknya Soton sama Leeds tuh bakal pertandingan terbuka ya, dua-duanya tim yang saling terbuka. Hasan Hatta sama Jason Mars mainnya bakal terbuka, jadi harapannya kita bakal banyak gol sih. Jadi kita ngambil Ward-Prowse yang tiba-tiba golnya nggak bisa diperkirakan, cuman melihat terbukanya game ini Ward-Prowse potensi sih buat poin gitu. Nah ini ada satu lagi nih gelandang terakhirnya nih lagi. Aronson lawannya menarik. Pertandingan ini juga kita ngambil juga pertandingan ini kan harapannya pertandingan terbuka nih. Soton dan Leeds saling terbuka, harapannya bisa banyak gol. Dia posisinya kemarin ngegantiin si Raphinha ya sebelah kanan ya. Iya betul. Wing kanan, cuman dia ngerotasi ke tengah, ke depan. Walk rate-nya tinggi banget sih, maksudnya bisa kemana-mana lokasinya. Dan satu hal lagi dia berbagi set piece sama si Harrison ya. Iya. Dengan harga 5,5 di tim Leeds yang besok lawan Soton cukup bagus buat game week 2 gitu. Kemarin harusnya dia bisa, hitungannya kan awalnya dicetak gol ya. Cuman tiba-tiba dibilang bunuh diri, ya udah jadinya nggak jadi nyetak gol ya. Nggak jadi nyetak gol. Iya. Oke, next kita beralih ke posisi striker ya. Nah, ini nih ada jagoan gua nih. Yang kemarin nyelamatin gua. Giliran gini jagoan. Andy Carroll. Kok gue blank? Darwin Núñez. Salah satu pemain yang gue bilang sempat nggak terlihat ya di preseason, tapi berhasil membuktikan kualitasnya di
di game week 1 ya. Dan sebelumnya kan melawan City ya. Dan gue ngelihat memang bola-bolanya itu dari sudut yang sempit. Artinya dia pinter nyari posisinya gitu. Bener juga sih kata Bayu. Bisa evolusi dia. Iya, bisa menjadi Inzaghi modern gitu. Cuman dari segi postur sama fisik jauh lebih bagus Nunes gue lihat gitu. Apalagi disokong dengan pemain tengah seperti Salah, pemain sayap seperti TAA. Gue bisa ngelihat potensi Darwin Nunes di game kedua ini bisa meledak gitu. Itu aja sih. Darwin Nunes. Lu mau nambahin, Bay? Enggak, gue juga yakin sebenarnya gue pengen ngambil Darwin, cuman karena dari gue melakukan save transfer, gue pengen nyimpen dulu, gue pengen nyari data dulu di game kedua. Ya udah, gue Nunes besok lawan Crystal Palace harusnya bisa kontribusi ya. Dia efektif banget, kita lihat main sekitar 40 menit 30 menit aja bisa nyetak gol bahkan assist juga kan gitu. Oke. Baik, next ada yang kemarin ngobok-ngobok Liverpool, Mitrovic. Oh, gimana? Kasih Bayu aja, kasih Bayu. Gimana Bay? Biar makin sakit hati. Biar makin sakit di space kan. Cuman gue doang yang rekomendasi Mitrovic, coba. Anjir, gue bilang Mitrovic. Cuman gue nggak nyangka bakal di game week 1. Gue masih ingat tuh si Bayu di Twitter ngomong di space. Di game week kedua dia bakal brace gitu kan. Tapi tolong jangan di game week 1 ini. Pokoknya brace-nya di game week 1. Gue lihat tuh Twitter dulu tuh. Lanjut, Bay. Iya, makanya sekarang kayak the rising of midfielder forward ya kan. Ada Wilson, ada Mitrovic 6,5. Kita hampir tutup mata kepada top skor championship dari mulai Tony, Bamford, Pukki. Gue mikir wah Mitrovic nih, apalagi dia lebih sangar lagi. Fulham dipegang sama Marco Silva, gue bilang kayak gitu. Marco Silva tuh ngegolin aja sebanyak-banyaknya, kemasukan berapapun nggak apa-apa deh. Bahkan bisa nyetak 106 gol kan, dan kelihatan banget kemarin ternyata bisa punish Liverpool. Mitrovic harapannya besok lawan Wolves. Yang gue ngelihat Wolves ini bukan tim defending lagi. Mereka kehilangan defendernya, Kwadi, yang baru aja pindah ke Everton, dipinjam, terus habis itu Boli juga belum main, kayaknya bakal bermain 4 back lagi, itu sangat terbuka. Gue ngeliat Wolves kayaknya harus diubah mindset kita jadi tim yang terbuka sih gitu. Dan besok Mitrovic, setiap gol yang terjadi dari Fulham, kemungkinan besar ada kontribusi dari Mitrovic gitu dah. Oke. Next, striker terakhir nih, Haaland. Ini sebenarnya gue agak ngeri sih kalau Haaland kan di tim gue sendiri gue tidak punya Haaland ya. Terus kalau misalkan sekarang kita lihat efektif ownership-nya ada di 53%, 53,9, 54 lah ya. Dan saya kira 54% saat dia meledak, OR kita pasti turun. Yang nggak punya tuh pasti turun. Gitu, karena yang kemarin OR-nya bagus itu kan kemungkinan besar memang punya Haaland, terus juga pasti punya Salah gitu kan ya, yang komposisi duo premium atau premiumnya masih ada 2 orang itu gitu. Nah, tapi memang kalau misalkan dilihat ya, emang dari awal musim, dari sebelum game week 1 terus dari keluarnya banyak template, memang kan banyak yang mengambil Haaland di game week 1 atau mengambil Haaland di game week 2 setelah game week 1-nya tukeran sama Harry Kane gitu kan ya. Jadi memang arusnya di game week 2 ini Haaland tuh kayak harus banget kita dimilikin gitu. Dan besok kan lawannya juga Bournemouth kan. Jadi dan melihat apa permainannya City kemarin semakin kompak gitu, semakin padu nih antara dan Haaland di ini banget dilayanin banget sama midfieldernya City gitu. Betul. Itu jadinya kayak tumpuan utama banget gitu untuk strikernya. Dan City kan memang sudah lama tidak memiliki striker yang jangkung kan. Betul. Yang bisa aerial duel juga gitu. Nah, terakhir yang jangkung Balotelli kayaknya. Sia. Nah, jadinya Zeko coy, Edin Zeko. Iya. Oh iya, Edin Zeko. Memang jadinya Haaland nih apa? Iya, striker yang sangat layak, harganya 11,11 itu udah. Yang itu dari Haaland itu di EPL speednya itu loh. Tapi memang kita masih belum tahu. Makanya untuk jangka panjang. Kuncinya itu Mi. Ketika besok lawan Bournemouth kita tahu kemarin ketika dia
bertahan habis-habisan. Tuh Aston Villa kocar-kacir. Memang sih kita tahu Aston Villa koordinasi serangannya nggak baik, beda dengan City ya. Cuman ketika nggak dikasih space, gue ngelihat dari sudut mata yang lain ya, kita tahu Haaland bisa nyetak gol di Bournemouth. Cuman Bournemouth ini pertahanannya nggak bisa dianggap jelek juga, karena mereka benar-benar bertahan secara kesatuan gitu loh. Iya betul. Kan main 5 back mereka kan, 5 back, terus belakangnya si Travers. Itu bisa nggak Haaland nih nyetak gol nanti duluan gitu sebelum selain penalti gitu di awal-awal biar ngebuka pertandingan kan. Gue harapannya, gue sebagai non Haaland owner, harapannya City menang. Tapi Haaland nggak ngapa-ngapain, harapannya kayak gitu. Atau kalau misalkan kejadian yang lucu, ini doa gue nih, nggak tahu kejadian yang lucu, ternyata Kane yang poin dan Haaland yang zong. Itu bisa jadi lucu kali ya. Cuman ya kita tahu Manchester City dari rekornya sering menang besar juga lawan Bournemouth 5-0, 4-0. Memang agak ngeri buat nggak punya Haaland gitu. Iya, cuman gue masih ada rasa sisi optimis melihat defendingnya Bournemouth kemarin dan pressingnya ketika lawan Aston Villa gitu. Ya udah. Oke. Iya, cukup lah untuk sampai di sini. Kapten nih. Oh, kapten ya. Kalau kapten, lu kapten, kalau lu punya Haaland sama punya Salah, yang lu kapten siapa? Kan antara dua itu kan. Haaland. Gue sih kalau punya kedua itu fair, misalkan abis kemarin kan Haaland ngeliatin 2 golnya, gue juga mungkin nge-pick Haaland gitu. Cuman karena sekarang gue nggak punya, gue punya Salah. Harapannya Salah menjadi diferensial kapten ya. Bukan dibandingkan sama pemain-pemain tim mati ya. Tim mati kan nggak bisa dianggap lah, makanya gede terus Salah segala macam. Ya dengan tim aktif gitu sama pesaing-pesaing kita, harapannya Salah bisa jadi diferensial kapten sih. Lu gimana? Kalau gue Salah sih. Salah ya. Ya simpelnya karena gue yakin si Liverpool bakal clean sheet untuk besok. Dan Salah kan bonus poin magnet juga kan, walaupun misalkan Haaland nanti dapat bonus poinnya 3, Salah dapat bonus poin 3 dengan gol yang sama, Liverpool dapat clean sheet kan, ada 1 poin tambahan gitu, 2 poin tambahan jika dikaptenin gitu. Itu sih yang jadi pertimbangannya gue. Nih udah siap banget nih, nggak kena hukuman di game kedua Raka nih. Udah ngitung-hitungan dia Bang. Lu sweet dah, kalau nggak dari sekarang sweet lu. Kita kalau poinnya sama gimana ya? Ditentukan dari apa ya? Ya kan ada yang paling rendah. Masa nggak pernah sih kejadian? Nggak usah. Akumulasi ya? Ditentukan dari tim. Nggak ditentukan dari timnya. Misalkan MU kalah, kami yang make. Kalau Chelsea kalah, lu yang make. Iya. Oke. Tapi kan kita nggak kalah ya, Liverpool. Liverpool menang lah anjir. Besok ya sih yang diobok-obok sama Son Heung-min. Lu jangan nganggap Son. Tapi BTW terima kasih loh teman-teman baca terus pada ngasih ide hukuman-hukuman gitu. Gila. Tapi ya jangan ngasih ide doang. Kasih makanannya juga kan, suruh makan. Gue ada berapa? Iya. Kalian antusias ya ingin memberikan ide-ide hukuman jahat. Iya. Sialan ya. Semangat sekali loh. Suruh makan apa pedes, apa ya mie pedes gue bilang ya nggak apa-apa, beliin aja, kirimin aja ke studio kita makan, tenang aja. Cuma kita siap dihukum, tapi kita nggak mau beli. Ya. Udah. Jadi untuk game kedua kita sudah putuskan nanti poin yang paling rendah akan memakai mantel hujan. Alhamdulillah, karena di Indonesia sendiri juga sudah mulai memasuki musim penghujan ya. Iya, siap. Mantel hujan. Bayangin lu podcast pakai mantel. Gue ceritain sedikit ya. Jangan lupa kita bisa ngeluarin video ini rekaman nih gara-gara dari dukungan Permi Kota Bekasi. Kita tepuk tangan dulu. Kota Bekasi, betul. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salah satu sponsor paling besar di Indonesia. Yoi. Elite Global loh. Elite Global. Yang disponsorin loh. Gila. Kalau di One Piece itu kita Liga Bacotin itu nih kalangan langit apa ya?
Tenryubo apa? Tenryubo. Apa? Tenryubuto. Iya. Tukang spoiler nggak tahu Tenryubuto lagi. Ya udah, udah malam, udah capek juga gua ngobrol-ngobrolnya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Dadah.